Di antara sekian banyak tokoh pewayangan, nama Arjuna, Bima, atau Gatotkaca tentu lebih sering terdengar. Namun, ada satu sosok yang justru menyimpan kisah luar biasa, meski jarang dibicarakan. Ia adalah Wisanggeni, seorang ksatria yang dalam tradisi pewayangan Jawa dikenal memiliki kesaktian yang bahkan membuat para dewa merasa waspada. Sugeng rawuh wonten ing filsafat Jawa. Mugi saged dados papan sinau lan ngraosaken kawicaksanan Jawa. Wisanggeni adalah putra Arjuna dengan Dewi Dresanala, putri Batara Brahma. Sejak awal kehidupannya, ia tidak menjalani takdir seperti manusia biasa. Dalam berbagai lakon wayang Jawa, Wisanggeni lahir dengan cara yang ajaib dan tidak melalui proses pertumbuhan layaknya seorang bayi. Setelah dilahirkan, ia segera menjelma menjadi seorang pemuda yang gagah, cerdas, dan telah memiliki kesaktian yang luar biasa. Karena itulah, banyak yang meyakini bahwa ia memang ditakdirkan untuk mengemban peran besar di dunia. Nama Wisanggeni sendiri sering dimaknai sebagai api suci atau nyala api yang tidak pernah padam. Api dalam filosofi Jawa bukan sekadar lambang kekuatan, tetapi juga lambang keberanian, keteguhan, dan semangat yang mampu menerangi sekaligus menghancurkan. Makna itu sangat melekat pada dirinya. Ia tumbuh menjadi sosok yang tidak gentar menghadapi siapapun, bahkan ketika harus berhadapan dengan para dewa. Berbeda dengan kebanyakan ksatria yang menempuh perjalanan panjang untuk memperoleh ilmu dan kesaktian, Wisanggeni digambarkan telah memiliki kemampuan luar biasa sejak muda. Ia menguasai berbagai ilmu kanuragan, kebal terhadap banyak senjata, serta memiliki keberanian yang sulit ditandingi. Namun yang membuatnya benar-benar istimewa bukan hanya kesaktiannya, melainkan keberaniannya membela kebenaran. Ia tidak segan menentang siapapun apabila merasa ada ketidakadilan, tanpa memandang apakah lawannya seorang raja, ksatria, bahkan dewa sekalipun. Sikap inilah yang membuat Wisanggeni dihormati, sekaligus disegani. Ia bukan sosok yang haus kekuasaan atau ingin menunjukkan kehebatan. Baginya, kekuatan adalah amanah yang harus digunakan untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk mencari kemuliaan diri. Dalam pandangan hidup Jawa, seorang ksatria sejati bukanlah mereka yang paling banyak mengalahkan musuh, melainkan mereka yang mampu menjaga hati agar tidak dikuasai oleh kesombongan. Namun, justru karena kekuatan dan keberaniannya itulah muncul kekhawatiran di kalangan para dewa. Mereka melihat Wisanggeni sebagai sosok yang memiliki kemampuan melampaui batas manusia biasa. Jika kekuatan sebesar itu terus berkembang, keseimbangan dunia dikhawatirkan akan berubah. Bukan karena Wisanggeni berniat jahat, melainkan karena satu orang dengan kekuatan yang terlalu besar mampu mengubah jalannya sejarah. Sejak saat itu, takdir Wisanggeni tidak lagi sama dengan para ksatria lainnya. Ia memang dilahirkan untuk menjadi luar biasa, tetapi justru keistimewaan itulah yang kelak membawanya pada pilihan hidup yang paling berat. Sebuah pilihan yang akan membuktikan bahwa kebesaran seorang ksatria tidak hanya diukur dari seberapa kuat ia bertarung, melainkan dari seberapa besar hatinya dalam menerima takdir. Waktu terus berjalan hingga akhirnya dunia memasuki masa yang paling menentukan. Perselisihan antara Pandawa dan Kurawa tidak lagi dapat didamaikan. Bharatayuddha, perang besar yang telah lama diramalkan, semakin dekat. Semua ksatria terbaik bersiap memilih pihak dan memenuhi takdirnya masing-masing. Di tengah persiapan itu, nama Wisanggeni mulai menjadi perhatian para dewa. Bukan karena keberpihakannya kepada Pandawa, melainkan karena kekuatan yang dimilikinya. Dalam berbagai lakon pewayangan Jawa diceritakan bahwa apabila Wisanggeni turun ke medan perang, keseimbangan Bharatayuddha akan berubah. Kesaktiannya dianggap mampu mengakhiri perang dalam waktu singkat, bahkan sebelum jalan cerita yang telah digariskan mencapai puncaknya. Bagi manusia, kemenangan yang cepat mungkin terdengar sebagai sesuatu yang baik. Namun dalam pandangan pewayangan Jawa, setiap peristiwa memiliki waktunya sendiri. Bharatayuddha bukan sekadar perang untuk menentukan siapa yang menang
dan siapa yang kalah, tetapi juga menjadi jalan bagi setiap tokoh untuk mempertanggungjawabkan pilihan hidupnya. Setiap pengorbanan, setiap kehilangan, dan setiap kemenangan adalah bagian dari tatanan yang tidak boleh berubah begitu saja. Karena itulah para dewa bermusyawarah. Mereka menyadari bahwa keberadaan Wisanggeni, meskipun berada di pihak yang benar, justru dapat mengganggu keseimbangan tersebut. Bukan karena ia memiliki niat buruk, melainkan karena kekuatannya telah melampaui batas yang semestinya dimiliki seorang manusia. Disinilah letak ironi dalam kisah Wisanggeni. Selama ini ia menggunakan kesaktiannya untuk membela kebenaran. Tetapi kini kekuatan yang sama justru menjadi alasan mengapa dirinya harus disingkirkan dari peristiwa terbesar dalam sejarah pewayangan. Ia tidak dihukum karena kesalahan, tidak pula diadili karena kejahatan. Ia hanya dianggap terlalu kuat untuk tetap berada di dunia ketika Bharatayuddha dimulai. Keputusan itu tentu bukan perkara ringan. Wisanggeni adalah putra Arjuna, seorang ksatria yang telah membuktikan kesetiaannya kepada kebenaran. Kehadirannya akan menjadi kekuatan besar bagi Pandawa. Namun para dewa percaya bahwa kemenangan yang diperoleh dengan cara terlalu mudah akan menghilangkan makna dari perjuangan itu sendiri. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak semua anugerah datang tanpa konsekuensi. Semakin besar kemampuan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikulnya. Bahkan dalam beberapa keadaan, kelebihan yang dimiliki seseorang dapat berubah menjadi beban yang harus diterima dengan lapang dada. Wisanggeni pun dihadapkan pada kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan. Musuh yang harus ia hadapi bukanlah Kurawa, bukan pula para raksasa atau ksatria sakti lainnya, melainkan takdir yang telah menunggu sejak hari kelahirannya. Sebuah takdir yang tidak bisa ditaklukkan dengan kesaktian, seberapa besar pun kekuatan yang dimilikinya. Keputusan para dewa akhirnya sampai kepada Wisanggeni. Ia diberitahu bahwa dirinya tidak ditakdirkan ikut dalam Bharatayuddha. Sebelum perang dimulai, ia harus mengakhiri perjalanan hidupnya demi menjaga keseimbangan dunia. Sebuah keputusan yang tentu terasa tidak adil bagi seorang ksatria yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri kepada kebenaran. Namun, Wisanggeni bukanlah sosok yang mudah dikuasai amarah. Ia memahami bahwa kemarahan hanya akan melahirkan kehancuran, sedangkan kebijaksanaan lahir dari kemampuan menerima kenyataan, seberat apapun itu. Dalam beberapa lakon pewayangan Jawa dikisahkan bahwa sebenarnya Wisanggeni memiliki kemampuan untuk menolak keputusan tersebut. Dengan kesaktian yang dimilikinya, ia bukanlah lawan yang mudah ditundukkan. Bahkan banyak yang meyakini bahwa ia sanggup menghadapi para dewa apabila memang memilih melawan. Tetapi Wisanggeni tidak melakukan itu. Ia tidak menggunakan kekuatannya untuk mempertahankan hidup. Ia tidak memaksa takdir agar berpihak kepadanya. Sebaliknya, ia memilih menerima keputusan itu dengan hati yang tenang. Baginya, menjadi ksatria bukan berarti selalu menang dalam pertempuran, melainkan mampu menempatkan kepentingan yang lebih besar di atas keinginan pribadi. Keputusan itu menjadi bukti bahwa kebesaran seseorang tidak selalu terlihat ketika ia mengangkat senjata. Ada kalanya, kebesaran justru tampak ketika seseorang rela melepaskan apa yang paling berharga tanpa menyimpan dendam. Pengorbanan Wisanggeni bukanlah tanda kelemahan. Justru disitulah letak kekuatannya yang sesungguhnya. Ia mampu mengalahkan satu musuh yang paling sulit ditaklukkan oleh manusia, yaitu ego dirinya sendiri. Banyak orang mampu mengalahkan lawan di hadapannya, tetapi tidak semua mampu mengalahkan keinginan untuk mempertahankan apa yang dimiliki. Setelah menerima takdirnya, Wisanggeni pun mengakhiri perjalanan hidupnya dengan penuh keikhlasan. Ia pergi tanpa meminta penghormatan, tanpa menuntut balas, dan tanpa meninggalkan kebencian kepada siapapun. Pengorbanannya membuka jalan bagi Bharatayuddha untuk berlangsung sebagaimana telah digariskan. Pandawa akhirnya memenangkan perang. Tetapi kemenangan itu tidak pernah lepas dari pengorbanan orang-orang
yang bahkan tidak sempat mengangkat senjata. Wisanggeni menjadi salah satunya. Namanya mungkin tidak sepopuler Arjuna atau Bima, tetapi pengorbanannya menjadi bagian penting yang menjaga keseimbangan jalannya sejarah. Kisah ini mengandung pelajaran yang tetap relevan hingga hari ini. Dalam kehidupan, tidak semua perjuangan berakhir dengan tepuk tangan dan pengakuan. Ada orang-orang yang berkorban dalam diam, melepaskan kesempatan, menahan keinginan, bahkan mengorbankan impiannya demi kebaikan keluarga, masyarakat, atau orang-orang yang mereka cintai. Mungkin dunia tidak selalu mengingat nama mereka, namun seperti Wisanggeni, nilai sebuah pengorbanan tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang menyaksikannya, melainkan oleh ketulusan hati saat menjalaninya. Sebab pada akhirnya, seorang kesatria sejati bukan hanya dikenang karena kekuatan yang dimilikinya, tetapi karena kebesaran hatinya ketika harus memilih antara kepentingan diri sendiri dan kebaikan yang lebih besar. Kisah Wisanggeni mungkin terjadi dalam dunia pewayangan, tetapi nilai yang dibawanya tetap relevan hingga hari ini. Di tengah kehidupan modern yang penuh persaingan, banyak orang menganggap bahwa kekuatan harus selalu ditunjukkan, kemampuan harus selalu dibuktikan, dan kemenangan harus selalu diraih. Padahal, Wisanggeni mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ia memiliki kekuatan yang mampu mengubah jalannya sejarah, tetapi tidak pernah menggunakannya demi kepentingan pribadi. Ketika dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan dirinya atau menjaga keseimbangan yang lebih besar, ia memilih jalan yang paling berat. Dari sinilah kita belajar bahwa tidak semua hal yang mampu kita lakukan harus kita lakukan. Seringkali, manusia merasa harus memenangkan setiap perdebatan, membalas setiap perlakuan buruk, atau membuktikan diri kepada orang lain. Padahal, semakin dewasa seseorang, semakin ia memahami bahwa tidak semua pertarungan layak dimenangkan. Ada saatnya diam lebih bijaksana daripada berbicara. Ada saatnya mengalah justru menunjukkan kematangan, bukan kelemahan. Wisanggeni juga mengajarkan bahwa kemampuan adalah amanah, bukan alat untuk meninggikan diri. Orang yang benar-benar kuat tidak merasa perlu menunjukkan kehebatannya setiap waktu. Ia membiarkan tindakannya berbicara lebih lantang daripada kata-katanya. Dalam falsafah Jawa, kebesaran seseorang tidak diukur dari seberapa tinggi ia berdiri, tetapi dari seberapa rendah hatinya ketika memiliki kekuasaan. Pepatah Jawa mengatakan, "Seping pamrih rameng gawe," artinya bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa dikuasai kepentingan pribadi. Nilai inilah yang tercermin dalam diri Wisanggeni. Ia tidak mengejar pujian, tidak mencari nama besar, dan tidak mengorbankan prinsip demi pengakuan. Ia hanya menjalankan apa yang diyakininya benar. Kisahnya juga mengingatkan bahwa kehidupan tidak selalu memberikan penghargaan kepada mereka yang paling berjasa. Banyak orang bekerja keras di balik layar tanpa pernah disebut namanya. Ada orang tua